Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, berjumpa lagi dengan saya Piska Hepiana dalam refleksi dwi mingguan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan model FSB, Freight Suitcase and Bin. Model FSB, Freight Suitcase and Bin, adalah sebuah konsep yang digunakan dalam manajemen waktu dan produktivitas untuk mengelompokkan tugas atau barang berdasarkan prioritas dan urgensinya. Istilah ini berasal dari analogi yang menggambarkan cara kita biasanya menyimpan barang-barang di dalam kulkas, koper, dan tempat sampah. Dalam konteks ini, phrase melambangkan tugas atau barang yang perlu disimpan untuk digunakan nanti atau diprioritaskan. Suitcase melambangkan hal-hal yang perlu dibawa atau dilakukan dalam waktu dekat. Dan bin adalah untuk tugas atau barang yang tidak diperlukan lagi dan bisa dibuang. Model ini membantu individu dalam mengorganisasi dan mengelola aktivitas sehari-hari secara lebih efisien, memastikan bahwa prioritas utama mendapat perhatian yang cukup. Phrase melambangkan tugas atau barang yang perlu disimpan dan digunakan nanti atau diprioritaskan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Sumber daya itu merupakan aset yang sangat berharga yang harus kita jaga dan kita berikan masukan atau motivasi agar dapat berkembang dengan baik dan sesuai sehingga dapat meningkatkan dan memajukan sekolah. Dengan sumber daya yang dimiliki dan diasah sebaik mungkin, maka akan menumbuhkan bibit-bibit baru yang dapat membawa kesejahteraan dan keunggulan bagi sekolah, asalkan dimanfaatkan dengan baik dan untuk hal-hal yang positif. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. 7 model utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu kenali sumber daya yang menjadi aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal fisik, dan modal finansial. Suitcase melambangkan hal-hal yang perlu dibawa atau dilakukan dalam waktu dekat. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan aset, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan dan dilakukan. Yang pertama, pastikan pemimpin memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola aset yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai dan kinerja serta dapat meminimalisir potensi resiko yang negatifnya. Kedua, buatlah strategi pengelolaan aset yang jelas dan terukur dengan mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, selalu mengikuti perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan dalam pemanfaatan aset yang ada. Selain itu, kita harus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan secara berkala, menyesuaikan keadaan yang ada. Yang keempat, ciptakan kolaborasi dan interaksi yang baik sehingga dapat membangun tim yang solid dan berkompeten, serta mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara anggota tim. Yang kelima, memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset, seperti penggunaan perangkat lunak, manajemen aset, dan analisis data yang dapat menjadi penunjang dalam pengelolaan aset. Dengan mempersiapkan dan diterapkan dengan baik, maka dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dan mencapai hasil yang diinginkan. Bin adalah untuk tugas atau barang yang tidak diperlukan lagi dan bisa dibuang. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat memanfaatkan aset dengan baik dengan pendekatan berbasis aset. Asset-based approach merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir,
Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai pemimpin, kita juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, karena hanya akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Sehingga pendekatan berbasis kekurangan atau masalah sangat tidak efektif untuk digunakan karena dapat menghambat perkembangan dan kemajuan suatu instansi. Demikianlah pemaparan refleksi 2 mingguan modul 3.2 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Keep smile, be happy.